Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri membuat Discord bot, di mana sebelumnya kita sudah berhasil menghubungkan antara Discord bot dengan Firebase ya. Sekarang kita lupakan sedikit terkait dengan database, kita akan coba salah satu fitur yang mungkin masih sangat baru di Discord.js versi 13 yaitu /comment. Nah, jadi apa itu /comment? /comment ini adalah sebuah komen atau cara kita untuk berinteraksi dengan bot di dalam Discord itu menggunakan prefix slash ya atau garis miring. Nah, jadi di sini fungsi utama dari /comment adalah untuk memudahkan kita bisa melihat seluruh komen yang ada di dalam botnya, termasuk untuk memvalidasi dan untuk melakukan handling terhadap error, sehingga dari sisi user experience otomatis akan meningkat gitu ya ketika user menggunakan botnya. Untuk /comment sendiri itu sudah ada ya include di dalam aplikasi Discord kita. Kalau kita tulis slash atau garis miring, nah maka akan ada yang namanya built-in. Nah ini ya, ada built-in, kita ini sudah bisa gunakan sebetulnya gitu ya. Nah ini merupakan /comment yang tertanam di dalam Discord-nya gitu ya. Salah satu yang mungkin kita bisa gunakan contoh misalkan ini spoiler. Jadi spoiler itu kalau misalkan kita mau menulis suatu pesan tapi pesannya di hide terlebih dahulu, kalau kita klik baru muncul gitu ya pesannya. Contoh, saya klik yang ini, spoiler, kemudian dia meminta masukkan message-nya. Misalkan Pip Code Studio gitu ya. Tinggal saya enter. Nah, ini otomatis ya dia membuatkan pesan kita menjadi hide seperti ini gitu ya. Nah, sebetulnya bisa juga kita mengetik manual ya, seperti ini. Misalkan Pip Code Studio itu menggunakan pipe ya, jadi di antara dua pipe ya untuk tulisannya. Nah, seperti ini sama saja sebetulnya kan. Nah, hanya saja dengan adanya /comment kita tidak perlu lagi menghafal penulisan, oh misalkan saya mau menulis hide gitu ya, tapi saya lupa lagi gitu, gimana harus nulisnya. Sudah, saya tinggal klik slash, kemudian saya cari spoiler, masukkan di sini ya, Pip Code Studio. Nah ini adalah contoh /comment yang mana itu adalah built-in ya. Selanjutnya kita akan coba /comment ini di bot yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Ada beberapa yang harus kita install terlebih dahulu untuk kita bisa membuat /comment. Kita akan coba buka terlebih dahulu terminal ya, kemudian kita tulis npm i ya, ini npm install gitu ya. Kemudian yang akan kita install yang pertama ada discord.js/builders. Nah, seperti ini ya, @discord.js/builders. Ini nanti akan kita gunakan untuk build komennya gitu ya. Nah, kemudian ada @discord.js/res. Nah, jadi fungsi dari res ini nantinya adalah untuk mendaftarkan komennya ke dalam guild kita ya. Selanjutnya yang akan saya install terakhir adalah Discord strip API strip types. Nah, ini akan saya gunakan untuk routing nantinya. Kita install terlebih dahulu ya, tinggal klik enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Sekarang package-nya sudah terinstall, kita bisa cek di package.json. Nah, di sini ada Discord.js Builders, kemudian ada Discord.js REST dan Discord API types ya. Langkah selanjutnya adalah jadi /comment ini kita harus daftarkan terlebih dahulu ke dalam servernya atau ke dalam Discord-nya gitu ya. Nah, itu caranya gimana? Jadi kita akan bikin satu file ya. Itu kita tulis saja misalkan deploy comments ya .js. Ini sedikit typo. Deploy comment.js. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya kalau mau dengan nama yang lain ya silakan saja ya. Tapi saya akan gunakan deploy strip comments.js ini sesuai dengan arahan atau dokumentasi dari discord.js-nya ya.
Nah, selanjutnya yang saya butuhkan di sini apa? Yang pertama adalah cons. Kita ambil slash comment builder. Dari mana? Require ke @discord.js/builders. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yang saya butuhkan adalah res require dari @discord.js/res. Nah, kemudian yang saya butuhkan adalah routes. Routes ini akan saya ambil dari require Discord API types ya. Di sini kita berikan /v9 ya. Ini kita akan gunakan versi 9 untuk REST-nya nanti ya. Jadi kita tulis /v9. Kemudian yang akan saya butuhkan nantinya adalah tentu saja token ya, token dari botnya, client ID ya, nanti kita siapkan ini, dan guild ID. Nah, ini saya require kemana? Require ke file yaitu utils config.json ya. Nah, ini. Jadi kita akan ambil ke sini nanti. Ini saya ubah saja jadi huruf kecil semua ya, token. Kemudian berarti di index.js juga saya harus ubah. Ya, di index.js saya ubah yang ini ya. Jadi semua yang menggunakan token seperti ini ya, API_token saya ubah jadi token. Di sini token sudah, client ID dan guild ID kita belum punya nih di dalam config.json-nya. Nah, kita akan coba ambil dulu ya, itu dari ini ya, di dalam server Discord kita. Yang pertama guild ID. Guild ID ini adalah ID server Discord kita. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian klik copy ID ya. Nah, jadi di klik kanannya di title dari servernya, kemudian ada copy ID. Kalau tidak ada copy ID, berarti teman-teman belum mengaktifkan developer mode. Kalau belum mengaktifkan developer mode-nya, silahkan masuk ke user settings, kemudian cari advance ya. Di dalam advance ada developer mode. Nah, yang ini ya, itu silahkan dicentang saja. Nanti otomatis akan muncul copy ID-nya ya. Jadi klik kanan, copy ID. Masukkan di sini ya. Di sini berarti guild ID ya. Kita isi dengan yang ini ya. Tadi kita kopikan dari guild-nya atau dari servernya. Selanjutnya yang saya butuhkan adalah client ID ya. Client ID ini apa? Botnya ya. Jadi dia adalah ID botnya. Kita bisa klik kanan di botnya ya, di sini. Kemudian copy ID. Nah, yang ini ya. Ini akan mengcopy client ID dari botnya. Nah, di sini kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah punya guild ID dan client ID. Kita belum panggil. Kita masuk ke utils. Kemudian masuk ke config.json ya. Seperti ini. Kemudian yang akan saya tambahkan di sini adalah cons comment. Itu adalah sebuah array. Kita kosongkan dulu array-nya ya. Kemudian saya mau tulis seperti ini, cons res. Kita panggil atau instantiate res-nya ya, di mana dia membutuhkan sebuah parameter berupa option. Option di sini kita bisa masukkan dalam bentuk objek. Dalam objeknya kita gunakan version yang kita beri value 9 ya. Nah, jadi sesuai dengan yang ini ya, type-nya v9. Di sini ada v9 juga. Oke, selanjutnya .set token. Jadi ini fungsinya set token.
yang isinya kita ambil dari token gitu ya. Nah, jadi kita akan set token ke dalam res-nya. Oke, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah res, kita panggil. Ada satu fungsi untuk menambahkan komen, yaitu put ya. Jadi res.put. Kemudian, nah di sini kita lihat put itu butuh beberapa parameter. Yang pertama ada routingnya. Nah, kemudian juga ada optionnya, routes. Jadi kita panggil dari routes yang tadi kita panggil di atas ya. Routes dot application guild comments. Nah, yang ini ya, application guild comments. Pakai S belakangnya ya, karena ada yang nggak pakai S. Kemudian dia butuh dua parameter. Yang pertama adalah client ID. Yang kedua adalah guild ID gitu ya. Jadi saya akan menambahkan komen nantinya ke dalam guild kita atau server Discord kita gitu ya. Di sini routingnya kita ambil dari sini ya, routes dari Discord API types /p9. Oke, parameter yang kedua di dalam put itu yang mau dimasukkan apa gitu ya. Di sini yang akan dimasukkan dalam bentuk objek juga. Body ya, key-nya. Kemudian yang akan saya masukkan adalah comment. Yang ini ya. Atau karena dia jamak kita ubah jadi comments ya. Nah, seperti ini nantinya. Oke, kalau sudah, lalu saya mau tulis then ya. Ini bisa saya turunkan. Then kita akan tampilkan saja ke konsol ya. Kalau misalkan kita sudah sukses untuk menambahkan komennya gitu ya. Nah, maka kita tampilkan saja di dalam terminal, yaitu successfully registered application comment gitu ya. Nah, ini bebas untuk kata-katanya, kalau mau pakai bahasa Indonesia juga silakan, misalkan menambahkan komen sukses gitu ya. Kemudian kita coba catch kalau ada error gitu ya. Kita catch. Kemudian console.error. Seperti ini ya. Ini untuk menambahkan komennya. Lalu apa yang akan kita tambahkan di sini ya, di dalam array comments-nya? Kita tambahkan seperti ini, new. Di sini kita instansiate apa? Yaitu /comment builder ya, yang tadi kita panggil dari discord.js/builders. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada satu metode yaitu setName. Ini bisa kita gunakan. Kita coba aja misalkan ping ya. Nah, di sini namanya ping. Kemudian saya mau set description-nya. Description-nya misalkan di sini supaya nanti lebih jelas gitu ya. User tahu gitu kalau kita masukkan /ping itu keluarnya apa gitu ya. Nah, di sini kita tulis aja replace with pong gitu ya. Nah, seperti ini. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Jadi untuk bisa menambahkan /comment-nya itu kita cukup seperti ini saja. Kita tinggal apa sekarang? Tinggal ketikkan seperti ini. Node spasi deploy strip comment ya. Jadi kita jalankan filenya ya. Jadi hanya menjalankan file deploy comments.js saja. Ya, kita enter di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ada successfully registered application comments gitu ya. Nah, kita akan coba untuk /comment ini apakah sudah terdaftar di dalam Discord-nya atau belum. Nah, ngeceknya gimana? Kita masuk lagi ke server Discord kita, kemudian kita tulis / di sini. Nah, kita cari yang pipbot v2 ya. Nah, ini dia ya. Jadi ada /ping. Tadi kita memasukkan komennya /ping ya. Kemudian deskripsinya adalah replace with pong gitu. Nah, kita akan coba tambahkan satu lagi ya.
Di sini untuk menambahkannya itu new lagi ya. New slash comment builder. Oke, kemudian dot set name. Misalkan name-nya di sini adalah testing, gitu ya. Kemudian set description-nya, misalkan testing comment gitu. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba run lagi ya, node deploy strip comments.js. Tapi kita akan coba daftarkan yang ini ya, karena ini lumayan panjang juga ya. Kita bisa daftarkan di dalam package.json-nya ya, di sini nih, script yang ini kita bisa hapus saja. Jadi kita bisa daftarkan di sini deploy comment saja ya, seperti ini. Misalkan ini bebas juga ya, teman-teman kalau mau tulis komen juga boleh gitu ya. Nah, seperti ini misalkan saya tulis komen saja. Kemudian di sini yang akan dijalankan apa? Yaitu node deploy strip comments.js. Seperti ini ya. Kita akan coba. Nah, di sini saya tinggal tulis npm run comment. Nah ya, jadi sekarang jauh lebih singkat ya. Kita tidak perlu menuliskan sampai ke sini ya, deploy comment.js. Kita cukup tulis npm run comment. Dia otomatis akan menjalankan komen yang tadi. Ya, yang ini, node deploy comment.js. Di sini juga kita bisa menambahkan sebetulnya kalau mau ya, sekalian aja untuk men-start botnya. Itu kan kita biasa nodemon ya. Nodemon spasi titik ya, kita masukkan saja nodemon index.js ya di sini. Nah, ini sama aja, nanti tinggal kita tulis npm run start ya. Itu akan menjalankan botnya. Oke, sekarang kita lihat lagi ke server Discord kita. Harusnya sudah terdaftar di dalam server Discord-nya. Kita coba slash. Kita cari yang pip bot v2 ya. Nah, ini dia ya, tadi testing. Nah, di sini ada testing comment ya untuk description-nya. Nah, sekarang kalau kita klik di sini, ini bisa aja, tapi botnya nggak akan ngerespon apa-apa gitu ya, karena dia botnya mati. Nah, di sini error terlihat ya, jadi ada error dari botnya. Nah, di sini handlingnya lebih enak lagi gitu ya, kalau botnya error itu ketahuan gitu. Kalau sebelumnya kita ketikan komen, botnya lama tidak menjawab apa-apa gitu ya. Terus kita baru ngeh bahwa ada codingan kita yang error. Nah, kalau di sini dia langsung dikasih tahu bahwa ada yang error gitu ya. Tapi ini hanya bisa dilihat oleh kita saja gitu ya. Only you can see this gitu. Nah, ini kalau mau hapus tinggal dismiss message saja. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan botnya ya. Itu kita tadi sudah bikin satu komen, yaitu npm run start ya. Ini kalau teman-teman mau tulis nodemon spasi titik ya silahkan. Mau mengikuti saya seperti ini silahkan gitu ya. Ini akan mempermudah kalau nanti kita menggunakan banyak sekali komen yang panjang gitu ya. Apalagi kita misalkan menggunakan pre-commit dan lain sebagainya nanti kalau mau codingannya lebih rapih gitu. Nah, ini cara yang lebih simpel untuk menjalankan komen yang panjang. Oke, botnya sudah online. Sekarang kita coba cek lagi. Nah, sekarang kalau saya tulis komen biasa ya, tanda seru ping, botnya merespon. Saya tulis slash ping di sini ya. Jadi tadi saya sudah daftarkan. Nah, di sini animasinya ada ya di sini. Ini lumayan keren juga. Ada seolah-olah loading gitu ya. Tapi di sini kita lihat this interaction failed. Kenapa? Karena tadi kita hanya mendaftarkan saja komennya. Belum kita buat respon dari botnya kalau misalkan kita mengirimkan slash ping ya, seperti ini gitu. Nah, ini botnya belum ngerti gitu. Ini tuh apa gitu, slash ping tuh apa maksudnya gitu. Akhirnya ya dia error. Tapi dia tidak merubah apa-apa kan errornya gitu ya. Hanya ditampilkan di sini. Di dalam codingan kita pun bersih. Tidak ada error gitu ya. Nah, ini dari sisi user experience tentu akan menjadi lebih mudah ya. Yang pertama jelas.
komen yang sudah kita daftarkan ada di sini ya. Jadi user hanya tinggal menuliskan slash saja. Kemudian dia memilih mau menggunakan komen yang mana gitu ya. Itu jadi lebih mudah. Kemudian di sini kita bisa lihat kalau misalkan kita menuliskan slash ping itu pasti responnya di sini pong gitu ya. Misalkan seperti itu. Atau juga misalkan deskripsi ini kita bisa gunakan untuk mengetahui komen ini buat apa sih. Misalkan set role Afif Saipullah as admin misalkan nanti gitu ya untuk slash komennya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa untuk men-set role itu harus seperti apa gitu. Nah, ini jauh lebih enak gitu ya dari sisi user experience. Oke, selanjutnya karena kita sudah melakukan registrasi komen ya untuk server Discord ini, selanjutnya kita akan coba minta botnya untuk merespon terhadap komen yang kita masukkan melalui slash comment. Untuk berinteraksi dengan slash comment itu kita bisa masuk ke index.js ya. Jadi kita coba dulu di sini ya. Di video berikutnya kita akan coba rapihkan supaya lebih rapih gitu ya untuk codingannya. Nah, di sini saya tinggal tulis client.on. Nah, di sini eventnya apa? Eventnya adalah interaction create. Nah, jadi kalau yang message biasa gitu ya, kita gunakan prefix, itu eventnya adalah message create. Sementara ini adalah interaction create ya untuk eventnya. Nah, kemudian di sini yang kita butuhkan listener atau callback ya, itu kita bisa buat saja di sini interaction ya untuk parameternya. Kemudian, nah ini kita bisa ngecek di sini if not interaction dot is comment ya. Jadi kita ngecek dulu, validasi dulu gitu ya. Nah, apakah ini adalah komen interaksi atau bukan gitu ya. Kalau bukan ya sudah, kita return saja kosong gitu ya. Nah, kalau dia adalah komen untuk interaction masuknya. Nah, di sini yang akan kita ambil yang pertama adalah comment name. Kita ambil dari mana? Dari interaction. Bisa juga teman-teman mau tulisnya interaction.comment name gitu ya. Nah, ini boleh aja. Yang ini kita hilangkan gitu ya. Ini sama saja, tapi akan jauh lebih rapih seperti ini karena kita akan menggunakan comment name ini nanti berkali-kali mungkin gitu ya. Nah, di sini selanjutnya yang akan saya gunakan, coba saja gunakan dulu di sini if misalkan ya. If comment name sama dengan tadi yang pertama adalah ping ya. Jadi komen yang pertama itu adalah ping ya. Kita akan balas ya. Untuk membalasnya gimana? Kita tulis interaction dot replay ya. Hampir sama seperti message ya. Di sini ada dot replay ya. Kita replay dengan apa? Kita replay dengan pong ya, seperti ini. Ini contoh saja gitu ya. Kita akan coba ya restart botnya. Tinggal kita save, nanti botnya akan merestart. Setelah restart, kita akan coba buka lagi server Discord kita. Kita coba di sini ya, sekarang ping ya. Kita lihat. Nah, botnya merespon dengan pong ya. Jadi sekarang botnya udah tahu nih. Jadi kalau ada slash comment, yaitu ping, dia akan mereplay pesannya dengan pong gitu. Nah, ini kita sudah berhasil menggunakan slash comment ya. Kita akan coba tambahkan yang kedua, yaitu tadi else if di sini comment name sama dengan testing interaction dot replay, misalkan di sini testing comment, atau kita tambahkan is testing comment gitu ya. Nah, seperti ini kita coba run lagi botnya. Nah, kita sekarang gunakan yang testing ya, yang ini nih. Testing
komen. Kita tunggu botnya merespon. Nah, ini dia ya. Sekarang botnya sudah merespon untuk semua komen yang kita sudah daftarkan sebelumnya ya. Nah, jadi tadi di awal kita sudah mendaftarkan komennya melalui deploycomments.js ya. Jadi di sini kita daftarkan terlebih dahulu apa yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian nanti dia akan muncul semua komen yang sudah kita daftarkan. Kemudian setelah kita mendaftarkan komennya, ketika ada komen yaitu /ping, maka botnya harus ngapain? Di sini gunakan interaction.replay ya. Nah, di mana dia menerima event interaction create. Jadi itulah teman-teman ya untuk /comment. Nah, tentu untuk /comment sendiri itu sebetulnya memiliki banyak fitur yang lebih advance lagi. Namun kita akan coba bahas sedikit demi sedikit ya. Untuk video berikutnya kita akan coba rapihkan codingan yang ada di sini ya. Nanti supaya kalau misalkan ya kita sudah mendaftarkan banyak sekali komen di sini, kita bisa bayangkan ya. Di sini akan panjang sekali ke bawah gitu ya. Nah, kita nggak mau lakukan itu, tapi kita akan rapihkan satu persatu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.